Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pemirsa, di segmen ini kita akan coba review aktivitas perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan di pekan depan. Dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu yang merupakan praktisi dan pengamat pasar modal melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jimmy, apa kabar, Pak? Selamat sore. Terima kasih. Kabar luar biasa, bagaimana kabar? Baik juga Pak Jimmy, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Jimmy, langsung saja Pak Jimmy kita review perdagangan di sepanjang hari ini ataupun kalau kita tarik selama sepekan terakhir, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Jimmy? Tampaknya level 5 ribuan belum berhasil ditutup di perdagangan sesi kedua di akhir pekan ini. Betul sekali, jadi memang saya melihat ya, untuk minggu ini nampaknya IHSG boleh saya katakan istirahat terlebih dahulu seperti itu, karena memang level psikologis 5.000 ini menurut saya merupakan level psikologis yang cukup kuat seperti itu ya. Jadi saya harap minggu depan akan menjadi hal yang positif untuk IHSG, namun tentunya kita juga berharap cukup banyak sentimen-sentimen positif yang bisa muncul ya selama weekend ini sehingga bisa menggairahkan pasar saham kita di minggu depan. Baik, dari analisis Anda Pak Jimmy, apa yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di pekan depan, Pak? Oke, untuk pekan depan saya melihat ya, baik dari global maupun dari domestik, saya mulai dari global terlebih dahulu. Ya, saya melihat tensi ini ketegangan seperti itu ya, khususnya Amerika dengan China. Nampaknya bisa mulai sedikit terminimalisir ya, karena saya membaca bahwa tim dari China akan bertemu dengan tim dari Amerika Serikat untuk membahas mengenai isu-isu yang terkait yang mengakibatkan ketegangan kedua belah negara ini memuncak seperti itu. Dan kemudian saya harap juga munculnya berita-berita positif dari Euro maupun dengan China terkait dengan sudah mulai adanya new normal ya, walaupun kalau misalnya saya memberikan satu catatan di China saat ini juga sedang melakukan lockdown untuk kota Beijing seperti itu. Baik, Pak Jimmy, di luar dari sentimen proyeksi Anda untuk pekan depan, bagaimana posisi asing Pak di sepanjang perdagangan sepekan ini? Dari asing saat ini masih catat bukan net sell ya. Ya. Halo Pak. Sehingga inilah yang menjadi satu mungkin faktor IHSG kita masih belum terlalu memiliki power untuk mengalami kenaikan secara signifikan seperti itu. Baik, Pak Jimmy, ini jual beli asing lebih banyak kecenderungannya terjadi di sektor apa ini, Pak? Oke. Saat ini saya lihat saat ini relatif lebih kepada semua sektor ya. Progresif ya. Iya. Hampir merata kalau saya lihat. Persentasenya lebih ke arah mana nih, Pak Jimmy? Apakah perbankan lebih mendominasi asing untuk masuk, atau mungkin beberapa dari emiten big cap lainnya juga asing melakukan hal yang sama begitu? Saya lihat ini nampaknya ini berapa memang lebih cenderung ke big cap ya. Namun kalau misalnya fokus kepada finance, kita lihat nampaknya tidak terlalu juga. Baik. Pak Jimmy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dan kita juga masih mengundang dari para investor dan trader pasar modal Indonesia dan pemirsa IDX Channel untuk bisa bergabung di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Astra Internasional, kemudian juga dari perbankan Big Cap ada BBRI, kemudian juga ada KLBF dan juga ada INDF. Semuanya direkomendasikan buy untuk perdagangan pekan depan. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi dan pengamat pasar modal. Pak Jimmy masih bergabung bersama kami, Pak. Masih. Baik, Pak Jimmy, sebelum kita membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Jimmy, ada beberapa informasi yang menarik yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Jimmy, untuk Telkom, Pak Jimmy. Ini terkait juga dengan pemberitaan ada dari kalangan milenial yang akan mengisi salah satu posisi penting dari Telkom. Bagaimana Anda melihat secara fundamental dari perkembangan ini kemudian pergantian direksi yang dilakukan, Pak? Oke, saya melihat ini bagi saya cukup positif ya seperti itu karena bagaimanapun seperti yang kita ketahui saat ini kita masuk di dalam generasi milenial. Jadi menurut saya ini merupakan satu penyegaran ya, kalimat yang cocok dari sisi saya untuk Telkom. Bagaimana saya harap ini bisa menjadi kontribusi yang positif untuk menggrab atau untuk memperkuat bisnis dari sisi milenialnya di masa yang akan datang. Baik, Pak Jimmy, dari gambaran fundamental yang sudah Anda jelaskan tadi, kita akan coba lihat dari posisi teknikalnya. Telkom ditutup flat di penutupan sesi kedua hari ini di 3280. Kalau kita perhatikan pergerakan Telkom mulai dari pembukaan sesi pertama hingga posisi penutupan sesi kedua, volatilitasnya cukup tinggi. Pak Jimmy sempat menyentuh ke level 3340, posisi terendahnya di 3250. Apa yang bisa digambarkan, Pak, dari pergerakan Telkom ini kalau kita perhatikan perkembangan fundamentalnya tadi, kemudian sikap dari para investor terhadap saham Telkom? Oke, betul seperti yang dikatakan Mas Yesid ya. Jadi saat ini saya melihat bahwa pergerakan saham Telkom ini saat ini masih bergerak flat seperti itu. Kalau kita bicara dari sudut pandang jangka pendek. Namun kalau misalnya kita melihat sedikit lebih panjang gitu ya, pikir time frame seperti itu ya, saya melihat justru cukup besar potensi untuk di saham Telkom ini untuk kenaikan lebih lanjut. Jadi sangat positif sekali saya melihat untuk Telkom ini. Telkom, Pak, untuk perdagangan di pekan depan. Oke, untuk perdagangan di pekan depan, saya berharap untuk Telkom mampu untuk keluar ya dari zona flatnya itu. Ya, dan saya melihat sebetulnya nampaknya kekuatannya ada ya. Jadi saya melihat Telkom seharusnya minggu depan mampu untuk mengalami kenaikan dan saya melihat di sini yaitu adalah dengan target ya 3.600 sampai dengan 3.700 seperti itu. 3.600 sampai dengan 3.700 dengan posisi penutupan sesi kedua di 3280, masih banyak range yang akan dikejar oleh Telkom. Rekomendasi Anda untuk pekan depan, apakah memang untuk entry di level 3280 ini, Pak Jimmy, ataupun mungkin tunggu koreksi dulu di bawah level 32? Oke. Saya melihat saat ini mungkin kecil ya kemungkinan Telkom untuk bisa turun di bawah 3.200 ya. Seperti itu, sehingga kita bisa mulai melakukan pembelian secara bertahap. Mungkin di hari Senin misalnya kita lihat kalau misalnya Telkom masih bisa memberikan sedikit koreksi, let's say kita bicara antara 3.220 sampai dengan 3.260, saya pikir itu adalah entry price yang sangat bagus sekali untuk kita bisa masuk di Telkom. Apakah level entry ini juga merupakan level stop loss dari Telkom, Pak Jimmy? Kalau level stop loss mungkin kita bisa berikan di bawah 3.180 ya, jadi 3.170 saya pikir merupakan level stop loss yang baik untuk Telkom. Telkom ditutup
flat di sesi kedua hari ini di 380, kemudian masih direkomendasikan buy, target price, kemudian juga stop loss, kemudian juga range pergerakan dari Telkom, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Jimmy, ada 4 saham yang Anda rekomendasikan tadi untuk perdagangan di pekan depan. Ada Astra International, Perbankan Big Cap, BBRI, KLBF, kemudian juga ada INDF. Bagaimana indikatornya Anda memilih keempat saham yang direkomendasikan buy ini, Pak Jimmy? Oke. Kalau untuk Astra, saya melihat secara pergerakannya uptrend atau tren kenaikan dari Astra ini cukup terjaga. Dan saya melihat nampaknya di minggu depan seperti itu Astra berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Sempat menyentuh ke level 4.900-an sebelumnya, Pak Jimmy. Bagaimana peluang untuk Astra bisa tembus ke level 5.000-an tidak di perdagangan sepekan ke depan, Pak? Saya melihat peluangnya sangat besar sekali ya untuk bisa menembus kembali ke level 5.000 ke atas. Rekomendasi buy di level berapa untuk entry, Pak Jimmy? Saya pikir di sekitar harga saat ini ya, kan hari ini penutupan Astra di 4.890 ya. Saya pikir di kisaran harga ini sebetulnya kita sudah bisa melakukan pembelian. 4.890 ya, Pak? Iya. Dengan target price Pak Jimmy tadi di level berapa? Oke. Target price Astra saat ini saya melihat berkisar 5.300 sampai dengan 5.600. Sampai dengan 5.600. Ini untuk sepekan ke depan atau lebih ke arah jangka menengah, Pak Jimmy? Memang Astra betul-betul ibaratnya secara pergerakan sahamnya betul-betul serius untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya. Saya melihat target 5.300. Baik, selain Astra International dari Perbankan Big Cap, ada BBRI. Anda juga rekomendasikan buy di penutupan sesi kedua di akhir pekan ini di 3.100, menguat di 1,64%. Pak Jimmy, dengan posisi tertinggi ada di 3.060. Analisis Anda untuk BBRI, rekomendasinya baik. Oke. Nah, untuk BBRI ini saya sedikit memberikan karena ketika boleh saya katakan mungkin tenaganya cukup lemah untuk mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan seperti itu ya. Saya selalu melihat saham-saham yang cenderung justru mengalami penguatan di saat IHSG tidak ada tenaga seperti itu ya. Nah, salah satunya saya melihat jatuh pada saham BBRI seperti itu. Dan saya melihat pergerakan depan sama dengan untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Level entry di berapa nih, Pak, untuk posisi buy BBRI? Pak Jimmy, halo? Ya, tampaknya terputus suara kami dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Tadi ada Astra International, kemudian juga BBRI yang lagi kita bahas, kemudian pilihan yang direkomendasikan ada KLBF, kemudian juga ada INDF. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan coba perbaiki jalur komunikasi dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu, dan tentunya kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung kepada kami terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Pak Jimmy? Ya, Mas David. Ya.
Pak Jimmy, kita lanjutkan kembali. Pak, tadi sempat terputus jalur komunikasi kita, tampaknya ada gangguan. Tadi untuk saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada Astra International, kemudian juga BBRI. Dan kebetulan BBRI tadi belum tuntas, Pak Jimmy. Kita akan coba bahas dari teknikalnya, Pak Jimmy, support dan resistennya dengan buy yang Anda rekomendasikan untuk BBRI. Oke, untuk BBRI ya, saya kembali lanjutkan seperti itu. Menurut saya harga di kisaran 3.100 penutupan hari ini ya, sebetulnya merupakan harga yang cukup bagus untuk kita entry. Kemudian untuk level stop loss untuk BBRI, kita bisa di kisaran 3.000 seperti itu untuk level stop lossnya BBRI. Oke. Sedangkan untuk target, saya melihat BBRI kalau misalnya melanjutkan kenaikannya kembali, seharusnya mampu di level 3.500 sampai dengan 3.700. Baik, 3.500 sampai dengan 3.700. Ketika sesi pertama dibuka di pekan depan, di Senin maksudnya, 3.100 ini sudah bisa dilakukan ambil posisi atau lebih kepada level terendah dari 3.100, lebih rendah maksud kami, Pak Jimmy? Kita bisa mulai melakukan pembelian ya di level 3.100 ya, seperti itu ya. Oke. Dan kalau misalnya masih ada penurunan, saya pikir mungkin range-nya relatif kecil seperti itu. Kita bisa juga melakukan pembelian secara bertahap. Baik, ada BBRI direkomendasikan Pak untuk perdagangan di pekan depan. Selain dari Astra International, BBRI ada KLBF juga yang Anda rekomendasikan dari farmasi. Pak Jimmy, analisisnya Pak Jimmy? Oke, untuk KLB Pharma ya, saya melihat penutupan pada hari ini bagi saya sangat baik sekali seperti itu. Menunjukkan adanya pembelian atau adanya tekanan beli yang relatif sangat positif, sehingga saya melihat untuk minggu depan KLB Pharma akan melanjutkan kenaikannya kembali. Baik, dengan penguatan di 3,55% di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, Pak Jimmy, 14.60 ada potensi profit taking terlebih dahulu untuk KLBF? Halo Pak? Pak Jimmy? Ya, tampaknya kami kembali terputus dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi dan pengamat pasar modal. Tadi kita sudah membahas ada Astra International, BBRI direkomendasikan buy, dan sebelumnya kita sudah membahas KLBF tapi sempat terputus, dan tim redaksi kami masih berupaya untuk menghubungi kembali Bapak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi dan pengamat pasar modal. Untuk Astra International tadi sudah dijelaskan posisi untuk entry ada di 4890, kemudian juga beberapa target price juga sudah disampaikan tadi di 5.300 sampai dengan 5.600, range yang cukup lebar masih akan dikejar oleh Astra International. Kemudian begitu juga dengan PPRI juga direkomendasikan buy untuk perdagangan di pekan depan atau sepekan ke depan, di mana PPRI di 3.100, kemudian juga ada stop loss-nya di 3.000, target price-nya ada di 3.500 sampai dengan 3.700. Kita akan coba menghubungi kembali untuk Pak Jimmy. Pak Jimmy? Ya, Mas David. Ya, kali ini kita melalui saluran line telepon nih Pak ya, karena tadi Zoom kita kondisinya tampaknya bermasalah ini. KLBF Pak Jimmy bisa diulang kembali Pak, secara teknikal. Oke, untuk KLB Pharma, KLBF ya, ekspektasi saya untuk minggu depan mengalami peningkatan, karena saya melihat penutupan hari ini menunjukkan tekanan beli yang sangat bagus sekali bagi saya. Nah, untuk entry beli, saya pikir di harga closing saat ini ya, atau tidak jauh-jauh lah seperti itu dari harga closing hari ini, ya. Kemudian untuk level stop loss, level 1.400 bisa digunakan sebagai panduan untuk stop loss, sedangkan untuk target, saya melihat nampaknya untuk minggu depan KLB Pharma mampu untuk di range di atas 1.500 dengan target saya sekitar 1.520 sampai dengan 1.540. Baik, kembali saya ulang Pak Jimmy, tadi menguat signifikan nih di penutupan sesi kedua hari ini ada potensi profit taking terlebih dahulu tidak Pak untuk di perdagangan Senin, karena setelah menyentuh ke level terendahnya di 1.400, KLBF naik sangat signifikan dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di penutupan sesi kedua di 14.60 Pak Jimmy. Saya lihat mungkin kecil ya kemungkinan untuk profit taking ya. Saya justru melihat
potensi Kalbe Farma ini untuk melanjutkan kenaikannya relatif sangat besar sekali. Baik, Anda masih rekomendasikan untuk buy untuk Kalbe Farma dengan target price yang sudah disebutkan tadi, Pak Jimmy. Betul sekali. Dari KLBF, kita beralih ke konsumer, ada INDF nih Pak. Anda juga rekomendasikan buy 6575 penutupan sesi kedua hari ini menguat di 1,54%. Analisis Anda untuk INDF, tampaknya pergerakannya hampir sama dengan KLBF nih Pak. Di penutupan sesi kedua, INDF ditarik ke atas cukup tinggi dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6575. Analisisnya Pak Jimmy. Oke, untuk INDF, memang betul ya, sama dengan Kalbe Farma, saya melihat pergerakannya cukup menarik untuk kita cermati untuk minggu depan, seperti itu. Ya, saya melihat cukup optimis untuk INDF menemukan kenaikan lebih lanjut, sedangkan untuk entry point, sama dengan harga closing hari ini ya, seperti itu. Kebetulan saya juga melihat kalau kita misalnya melakukan trading untuk saham Indofood ini, risikonya lebih kecil dari reward-nya. Okay. Saya melihat untuk risiko dari Indofood ya, atau level stop loss kita bisa di kisaran 6.450 sampai dengan 6.500. Ya. Ya, jadi memang relatif agak kecil. Kemudian untuk target saya melihat seharusnya Indofood mampu untuk menuju ke level 7.000 sampai dengan 7.200. Oke, 7.000 sampai dengan 7.200. Ini 7.000 dan 7.200 ini lebih ke arah target jangka menengah, Pak Jimmy, atau untuk beberapa minggu ke depan? Untuk beberapa minggu ke depan ya. Baik. Karena Mas David kan pertanyaannya untuk pekan ke depan seperti itu. Jadi lebih ke arah beberapa minggu ke depan. Baik, terima kasih Pak Jimmy untuk saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, review di sepanjang perdagangan hari ini dan proyeksi perdagangan untuk di pekan depan atau sepekan ke depan. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Jimmy, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, ada Pak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi dan pengamat pasar modal, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.